Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di dalam program Calvary Ministry lagi. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saja kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 yang berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan. Ayat ini terdiri dari dua kalimat atau dua bagian, yaitu pertama adalah bicara tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian kalimat yang kedua atau bagian yang kedua berbicara tentang semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan uraikan dulu tentang semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya bahwa semangat yang patah itu dapat menyebabkan tulang itu kering. Kita tahu bahwa tulang-tulang ini mempunyai fungsi di dalam kehidupan manusia. Bahwa tulang-tulang ini fungsinya yaitu untuk menopang seluruh tubuh kita supaya tubuh kita bisa berdiri dengan sempurna, bisa berjalan, bisa beraktivitas. Juga tulang-tulang ini juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita. Misalnya organ jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Lebih dari itu, di dalam tulang-tulang ini ada proses di mana dari tulang ini menghasilkan unsur-unsur penting bagi menunjang metabolisme tubuh kita ini. Jadi sebetulnya tulang-tulang ini mempunyai fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi ayat yang baru saja kita baca tadi katakan bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Semangat yang patah bisa menyebabkan tulang-tulang itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kita bisa mengambil satu pengertian bahwa semangat ini merupakan hal yang penting di dalam menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, semangat ini jangan sampai patah. Sebab kalau semangat ini patah, maka efeknya yang nyata adalah tulang menjadi kering atau tidak berfungsi. Nah, kalau kita maju sedikit di dalam Amsal 18 ayat 14, dia berkata begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini berbicara tentang pentingnya semangat. Bahwa kalau ada semangat dalam kehidupan seseorang, maka walaupun penderitaannya itu besar, penderitaan itu banyak, dia sanggup untuk menanggungnya. Dia dapat untuk menanggungnya. Tapi bagaimana kalau semangat itu sudah patah? Bagaimana kalau semangatnya itu sudah tidak berdaya? Siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah ini? Di dalam Yesaya sangat jelas ayat ini menjawab pertanyaan itu, yaitu di dalam ayat, pasal 40 ayat 29 bahwa Yesaya 40 ayat 29 katakan Dia yaitu Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi kalau ada pertanyaan di sini, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah itu? Jelas Tuhan yang sanggup memulihkan semangat
yang patah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini ketika kita berhadapan dengan situasi dunia tentang pandemi COVID-19, semua harus stay at home. Sekian bulan kita ada di rumah, kumpul semuanya, bekerja dari rumah dan sebagainya. Ini dapat membawa kepada situasi di mana orang menjadi jenuh di rumah, orang menjadi bosan, penuh dengan kegelisahan, bahkan mudah tersinggung, mudah marah, menjadi lemas atau kurang energi. Yang mana semuanya ini merupakan wujud dari keadaan di mana semangatnya terganggu atau semangat menjadi patah, semangat pudar. Nah, ini sangat berbahaya dalam menghadapi situasi ini. Apalagi musuh kita yang adalah si iblis itu. Dia mau mendompleng dengan keadaan yang ada dan dia mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan supaya menjadi bosan, menjadi jenuh, semangatnya patah sehingga kita mengeluh dan kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita terjadi. Firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita. Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tadi saya sudah katakan bahwa dialah Yesus, dialah Tuhan yang dapat memulihkan semangat yang patah. Di dalam Amsal pasal 15, ayatnya yang ke-13 berkata begini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa semangat yang patah, yang bisa mengeringkan tulang itu, dikatakan di sini adalah semangat yang patah itu disebabkan karena adanya kepedihan hati. Jadi hati yang pedih, hati yang sedih, hati yang kecewa. Ini membawa kepada kondisi yang dikatakan semangat itu menjadi patah. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang sedang ada di rumah, stay at home ini, mari hati-hati. Janganlah sampai kita kecewa kepada keadaan yang ada, apalagi kecewa kepada Tuhan. Kita menuduh, oh ini gara-gara Tuhan tidak perhatikan kita. Jangan, kita harus kembali kepada firman Tuhan ini. Karena iblis berusaha di dalam kondisi kita ada dalam kepedihan, dalam kondisi kita ada di dalam bosan, jenuh di rumah dan sebagainya. Dia mau dompleng kita, dia mau buat kita supaya kita mengeluh dan mengeluh. Dan itu mengecewakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ke Amsal pasal 17 ayat 22. Ayat yang kita bahas bersama-sama. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah bisa menyebabkan mengeringkan tulang. Menyebabkan penderitaan akibat tulang tidak berfungsi dengan benar. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi obat yang manjur bagi semangat yang patah, itulah hati yang gembira. Obat yang manjur artinya bahwa obat itu dapat menyembuhkan penyakit. Ada obat yang sudah diminum tidak menyembuhkan penyakit. Tetapi sini Alkitab katakan obat yang manjur untuk memulihkan semangat yang patah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hati yang gembira yang adalah obat yang manjur itu sangat penting untuk memulihkan semangat yang patah sehingga penderitaan karena tulang menjadi kering itu bisa dipulihkan dan dia bisa berfungsi dengan benar, tubuh bisa sehat dan kuat. Haleluya. Hati yang gembira itu adalah obat
yang manjur. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dengan hati yang gembira ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita pelajari arti dari kata gembira ini, itu berbicara tentang hati yang senang. Hati yang senang itu juga salah satunya adalah hati yang bersukacita. Dan memang sukacita ini sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Di dalam Filipi pasal 4 dikatakan begini. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini menekankan bahwa kita bersukacita. Tetapi bersukacita bukan bersukacita yang sifatnya sementara, yang sifatnya bagian luar saja. Tetapi ayat ini menekankan, biarlah kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena memang ada sukacita yang sangat punya arti yang mendalam ketika kita berada di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah berbicara tentang bagaimana kita mengalami pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus antara manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut, dengan Allah yang menciptakan manusia. Allah dan manusia telah menjadi seteru akibat daripada dosa. Adam telah berbuat dosa dan semua orang yang turun-temurun dari Adam, Alkitab katakan semua telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib. Darahnya tertumpah untuk menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita dibenarkan oleh Bapa, dan di saat itu kita diperdamaikan oleh Bapa. Di dalam perdamaian inilah tercipta yang namanya sukacita yang dimaksudkan oleh Filipi ini. Yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan ini, selain saya katakan ini adalah merupakan perdamaian antara manusia dengan Allah yang dikerjakan oleh karya Yesus di kayu salib Kalvari, juga di sana kita boleh menerima Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita, supaya dia memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita melakukan firman Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan dari semuanya itu, kita bisa mengetahui bahwa kita sudah diampuni dosa kita, dan kita sudah dipulihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini adalah sukacita yang tidak dapat dibeli oleh manusia. Ini sukacita yang tidak dapat disediakan oleh dunia. Ini tidak dapat disediakan oleh apapun juga. Ini hanya dapat di dalam Yesus. Sukacita inilah yang Tuhan maksudkan di dalam ayat tadi. Bahwa hati yang gembira ini berbicara tentang hati yang senang, hati yang bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak dapat dinilai secara materi. Kalau kita kembangkan lagi di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-16, 17 dan 18 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Bagi kita anak-anak Tuhan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus adalah supaya kita bersukacita senantiasa. Tetapi juga kita berdoa senantiasa dan bersyukur dalam segala perkara. Ini yang dimaukan oleh Tuhan. Jadi hati yang gembira ini, yang adalah obat yang manjur untuk menyembuhkan semangat yang patah, adalah kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan itu konsekuensinya juga adalah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tanda bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Tanda kita percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, kita harus ucapan syukur. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, tidak ada yang terlepas dari pengawasan Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami hari lepas hari, semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Karena dia berotoritas atas kehidupan kita. Dan kita ini anak-anaknya yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka dikatakan kita inilah biji matanya Tuhan. Yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu mengucap syukur. Dalam keadaan apapun. Sekarang kita ada di rumah. Stay at home. Menghadapi situasi seperti ini. Walaupun ada kadang-kala kita mengalami kebosanan-kebosanan. Mengalami kejenuhan-kejenuhan. Rasa-rasanya harus menghadapi situasi serba kekurangan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan tekankan bahwa selain kita bersukacita di dalam Tuhan, kita juga harus senantiasa berdoa, tanda kita bergantung kepada Tuhan, dan selalu ucapan syukur bahwa benar Engkaulah berotoritas atas hidup ini. Engkaulah yang mengatur segala-galanya. Aku tenang, tidak perlu memikirkan yang karena Engkau sudah mengamati dan mengawasi serta memelihara aku. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur untuk memulihkan semangat yang patah. Ketika semangat yang patah itu dipulihkan, sehingga Alkitab katakan dia menambahkan semangat itu dalam kehidupan kita, maka tulang-tulang berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya memberikan satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang kuat. Dan dengan kehidupan yang kuat yang diberikan oleh Tuhan, Alkitab katakan kekuatan itu kita pakai untuk bekerja. Untuk menghasilkan segala apa yang kita butuhkan. Yaitu berkat-berkat Tuhan yang berlimpah buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ada ayat lagi satu yang penting buat kita. Yaitu terdapat di dalam Nehemia. Nehemia 8 berkata begini. Ayatnya Nehemia 8 ayat 11b. Nehemia 8 ayat 11b berkata begini. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan bersusah hati. Dalam keadaan seperti ini, tidak perlu kita bersusah hati. Tetapi kita harus imani dan yakini bahwa sukacita karena Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu, yang sudah kita bahas tadi, itulah perlindunganmu. Kita terlindung dari segala macam ancaman-ancaman, tekanan-tekanan, intimidasi daripada si kuasa kegelapan, daripada si iblis itu. Karena Tuhan melindungi kita. Dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan. Bukan sukacita karena kita berhasil ini, berhasil itu. Itu sementara sifatnya. Tetapi sukacita karena Tuhan. Yaitu dia sudah damaikan kita. Kita sudah memiliki sorga kekal selama-lamanya. Kita memiliki Allah yang hidup, mempunyai persekutuan dengan dia. Ini semuanya adalah sukacita karena Tuhan. Dan itulah perlindungan kita. Itulah kekuatan kita. Kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan manapun.
ketika kita percaya bahwa sukacita dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini, itu menjelaskan kepada kita, supaya di hari-hari ini, menghadapi situasi-situasi yang berat ini, kita mengambil satu sikap. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur untuk menyembuhkan segala semangat yang patah. Memulihkan semangat kita yang kendor. Biarlah dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dia mau supaya kita berdiri tegak, berdiri atas firman Tuhan, dan kita angkat panji salib Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Kita maju untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Biarlah kita tetap pegang firman Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Sekali Yesus, tetap Yesus.